Selamat datang kembali di YouTube channel Al-Hanan Computex. Baik, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengamankan sebuah jaringan komputer, atau lebih tepat kepada jaringan atau koneksi internet. Di sini dapat kita menggunakan beberapa aplikasi atau perangkat lunak, yaitu kita kategorikan kepada aplikasi network security. Yang pertama, kita menggunakan sebuah perangkat lunak disebut dengan Bitwise. Kedua, kita memerlukan proxy fire. Kemudian yang ketiga, nanti kita butuh akun SSH. Nah, jadi kita nanti akan mengkonfigurasi sebuah SSH atau lebih dikenal dengan nama Secure Shell Connection. Jadi sebelumnya saya jelaskan sekilas bahwa SSH itu merupakan singkatan dari Secure Shell atau protokol transfer yang digunakan untuk mengontrol dan memodifikasi server dari jarak jauh. Jadi sebetulnya SSH fungsinya banyak ya. Jadi manfaat kita menggunakan SSH adalah untuk mengontrol server dengan lebih mudah dan bebas, kemudian dapat menghindari dari cybercrime, kemudian kita dapat DNS dan IP spoofing. Artinya SSH berfungsi untuk melindungi proses transfer dari hacker dan peretas, kemudian tentu keamanan yang terjamin. Jadi dalam melakukan aktivitas atau berselancar di dunia maya atau internet itu menjadi lebih aman, karena kita bisa mengenkripsi data sehingga kita terbebas dari pelacakan ilegal dan sebagainya atau pencurian data. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara memulainya. Nah, di sini kita misalkan kita sudah berada pada sebuah koneksi internet. Kita akses dulu aplikasinya. Pertama, kita buka dulu Google-nya. Kemudian kita cari nama aplikasinya adalah Bitwise. Nah, gini ya. Kita download dulu, alamatnya bitwise.com. Nanti linknya juga bisa saya taruh atau ditempatkan di deskripsi video, silahkan nanti dicek. Nah, kebetulan untuk Bitwise itu sendiri merupakan aplikasi untuk SSH client yang menjembatani atau yang digunakan untuk meremote atau menghubungkan ke SSH servernya. Jadi dari akun yang kita buat nanti bisa kita remote atau kita login dengan menggunakan Bitwise ini. Langsung saja kita klik pada menu download. Ya, kita download yang Bitwise SSH clientnya yang ini. Kita klik tombol download. Kemudian pada saat video ini kita rilis, Bitwise itu berada pada versi 8.52 dengan size atau ukurannya 23,1 MB. Kita klik. Nah, ini sudah berjalan karena filenya kecil ya, sudah selesai. Nanti kita tinggal bisa gunakan. Kemudian yang kedua, kita gunakan proxy fire. Nah, ini ya. Ini juga untuk bisa menggunakan agar SSH client dari Bitwise itu bisa berfungsi, maka kita butuh satu lagi aplikasi namanya proxy fire. Kita klik ini. Nah, di sini ada dua versi standar dan versi portable. Nah, bila bisa kita menggunakan yang versi standar atau yang menggunakan versi portable. Cuman di sini masih trial atau free untuk 31 hari. Namun bagi yang ingin menggunakan secara full versi, linknya saya taruh di deskripsi. Nanti silakan kalian download, gunakan serial number yang saya sediakan. Klik saja yang ini. Di sini saat video ini dirilis berada pada versi 4.07. Nah, ini ya versi terbaru sampai saat ini video ini diturunkan. Oke, jadi kebetulan sudah saya download juga sebelumnya. Nah, ini yang pertama ada Bitwise SSH client, kemudian ada proxy fire. Nah, nanti
semua bahan ini saya taruh linknya di bagian deskripsi, silakan kalian download ya. Jadi ini saya hapus saja karena saya sudah download sebelumnya. Nah, sekarang kita lakukan instalasi atau kita pasang di PC. Di sini kita menggunakan sistem operasi Windows. Kita install dulu yang Bitwise kliennya. Double klik saja seperti biasa, langsung saja sini ya. Setelah klik I agree, kemudian install. Perhatikan ini adalah instalasi foldernya, seperti biasa defaultnya ke program file. Install aja seperti install aplikasi umumnya ya, tidak jauh berbeda. Oke, nah ini sudah selesai satu. Kemudian yang selanjutnya kita butuh install lagi Proctifier. Kita double klik, kita install dulu satu-satu. Ini boleh kita exit dulu ya. Next, I accept, klik tombol next. Selanjutnya tombol next kembali, next. Ini boleh, ini tidak usah. Next, install. Oke, kalau kita klik di sini finish, maka dia akan berfungsi hanya trial selama 7 hari. Nah, di sini saya sudah menyediakan untuk lisensinya. Ini saya gunakan nih lisensi. Kita menggunakan yang versi standarnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan ini, kita exit dulu, ini close. Nah, kita butuh lagi akun SSH-nya. Nah, di sini dapat kita menggunakan bantuan dari sudah disediakan secara gratis, bisa kita akses ke SSH. Nah, ini kita download dulu aplikasinya. Akun SSH-nya. Nah, di sini kita pilih server Asia, select in Asia seperti ini. Ini ada iklannya ya. Kemudian kita pilih yang Singapura. Selanjutnya kita pilih yang ini, SSH server Singapura SGGS. Nah, perhatikan di sini untuk portnya SSH SSL port 443 dan 80, untuk drop dir portnya 442, sedangkan untuk open SSH port 22. Nanti hubungannya atau ada perlu kita harus mengingat port yang dipakai oleh akun ini. Kita klik tombol create ya. Selanjutnya kita pilih yang di sini saja. Ini kita mencontohkan, nanti bisa digunakan untuk server yang lain. Oke, selanjutnya 442, 447, 143 atau 149 bisa kita gunakan nanti. Nah, di sini kita bikin username-nya apa? Contohnya adalah edukasi. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi saja ya. Contohnya passwordnya 4321. Jadi silakan diselesaikan captcha ini. Verify. Oke, kemudian kita klik create. Nah, ini karena ada iklan-iklannya ya, kita menghargai karena sudah disediakan secara free ya. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah dibentuk akun SSH. Kita copy dulu ini, berlaku sampai 14 Desember, deadline-nya 14 Desember juga, 2 hari ya. Ini bisa berlaku 2 hari, nanti saudara bisa buat untuk yang 7 hari atau yang 1 bulan. Nah, ini disimpan di sini dulu.
Nah, ini perlu diperhatikan untuk username-nya adalah ssh.com edukasi, passwordnya 654321. Untuk host IP-nya sggs13.hostip.com. Nah, seperti ini. Ini contoh saja ya. Nah, ini kita close. Nah, kembali kita ke SSH klien tadi. Nah, ini kita aktifkan kembali. Nah, di sini kita akan masukkan di tab login. Di sini ada menu server untuk host. Nah, kita kopikan yang ini, jangan sampai lupa ya. Host IP address, kita klik kanan, copy di sini. Tadi diingat adalah untuk portnya yang support untuk SSH-nya adalah 442. Selanjutnya username-nya ini ssh.com/strip edukasi. Nah, kita copy saja username-nya. Initial methodenya adalah password. Nah, store password in profile. Passwordnya ini dia, 654321. Ini untuk pembelajaran ya, untuk edukasi saja, ini contoh saja. Nanti passwordnya dan username-nya jangan digunakan atau jangan diberikan ke orang lain. Nah, ini contohnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tab option. Nah, di sini always reconnect automatically, kita pindah ke sini. Ini boleh dicentang, boleh tidak, ini opsional sifatnya. Kemudian yang penting lagi adalah bagian service. Nah, checklist yang ini enable. Ingat untuk list dan interface-nya, portnya adalah localhost 127.0.0.1 dengan list dan portnya adalah 1080 login. Nah, ini. Kemudian kita coba kita klik login. Nah, langsung masuk, artinya sudah benar semua yang kita inputkan. Nah, ini ketika menggunakan SSH ada metode disebut dengan auto authentication. Jadi untuk keamanan dari koneksi yang kita gunakan. Jadi jika username dan passwordnya tepat dengan host dan antara klien dengan server yang sama, maka dia akan diizinkan untuk akses. Kita close saja ini. Nah, ini artinya Bitwise kita sudah berjalan dengan normal. Nah, selanjutnya untuk mengakses halaman internet yang aman, ketika misalnya kita melakukan browsing agar kita tidak disadap, tidak dicuri akunnya, dicuri password dan sebagainya, kita menggunakan Proxifyer. Sementara sekarang kita cek dulu. Kita coba cek IP kita saat ini berapa. Cuma nanti mungkin IP yang ditampilkan ini akan di-blur ya, akan disensor untuk tidak saya tampilkan. Cuma nanti angka ujung dan belakang saya akan tampilkan untuk melihat perbedaan sebelum menggunakan akun SSH ini dengan setelah menggunakan akun SSH ini. Cek IP sini dengan menggunakan alamat atau domain ipsaya.com. Kita lihat ini IP dari PC yang saya gunakan saat ini. Ini dia keterangannya, IP address, kemudian browser yang saya gunakan, kemudian jenis koneksi sama providernya dan negara Indonesia. Nah, seperti ini. Nanti mudah-mudahan ini akan berganti menjadi Singapura sesuai dengan SSH yang sudah kita gunakan tadi. Nah, ini jalan nanti akan saya tampilkan untuk membedakan, menguji apakah sudah benar settingannya jika kita aman ya. Nah, sekarang kita menyamarkan identitas kita, IP addressnya ini nanti itu akan tampil adalah IP dari akun SSH yang kita buat setelah menggunakan akun SSH tadi. Nah, sekarang kita coba kombinasikan dengan Proxifyer. Sekarang kita buka Proxifyer, ini dia ada di desktop. Nah, di taskbar ini silahkan diklik. Nah, sekarang perhatikan bagian setting atau konfigurasinya. Yang pertama silahkan diklik pada bagian tab menu profile, kemudian pilih proxy server. Nah, ini ada proxy server pengaturannya, klik add. Nah, tambahkan di sini alamatnya 127.0.0.1. Ini localhost sesuai dengan dari akun SSH ini atau Bitwise client ini. Ini dia ya, portnya adalah 1080.
portnya ini bisa kita ganti juga. Protokol yang digunakan adalah SOP versi 5. Nah, di sini klik tombol OK untuk menyudahi, atau kita cek dulu dengan mengklik tombol cek. Nah, proxy is ready to work with Proxifier, artinya jika kita klik start testing hijau, dia berarti sudah berhasil, tidak ada kendala. Kecuali merah atau error, berarti ada sesuatu hal yang salah yang mesti kita perbaiki kembali. Oke. Nah, di sini kita klik saja tombol OK. Oke, yes. Oke. Nah, selanjutnya untuk profile kita pilih proxy rule-nya. Ini sudah kita biarkan aja default. Karena ini kita menggunakan PC atau laptop, berbeda jika menggunakan ada pengaturnya, misalnya nanti gunakan inject. Nah, kalau dulu marak penggunaan inject, biasa orang menggunakan Bitwise dan Proxifier untuk membypass akses. Nah, jadi dulu bisa orang mengakses internet secara bebas tanpa beli kuota. Ini saya cek saja ini, kemudian direct connection. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat dari close dulu. Ini semua tab yang kita buka tadi. Sekarang kita coba clear dulu. Terkadang dia mesti di clear cache memorinya. Ya, mudah-mudahan aman setelah ini. Oke, kita klik cek IP address kembali, IP saya. Nah, tadi kita menggunakan IP Indonesia. Ini IP yang sudah kita set dengan menggunakan akun SSH tadi. Ini IP addressnya, saya tampilkan saja. Dan ini browser yang kita gunakan. Kemudian ini jenis koneksinya, ya, USB-nya. Ini dia, negaranya, kotanya Singapura, Queenstown Estate, negaranya Singapura. Nah, ini. Jadi tadi negaranya Indonesia, artinya sekarang IP-nya sudah berubah. Artinya jika kita menggunakan atau berselancar menggunakan browser, nah itu akan lebih aman karena semua data kita melalui Secure Shell Connection atau SSH. Artinya keamanannya lebih terjamin. Nah, karena kita buktikan di sini yang pertama dengan melihat IP kita. Jadi nanti yang jika kita mengakses halaman internet atau halaman web, yang terdeteksi itu adalah IP SSH kita ini. Sementara IP asli kita sudah disamarkan atau disembunyikan. Nah, ini cara pengaturan Bitwise ya dengan Proxifier. Nah, seperti ini. Jadi sebetulnya ini ada lognya, bisa kita lihat. Misalnya kita buka halaman apa, dia akan tampil di sini. Contohnya kita membuka YouTube misalnya, maka di sini akan nampak di sini keyword. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kalau saya buka di sini adalah Al-Hanang Computek. Maaf, ini tinggal O nya. Nah, seperti ini. Ini adalah YouTube channel kita. Nah, maka di sini akan lihat berjalan aplikasi log dari traffic yang kita gunakan. Nah, begitu cara pengaturannya. Ini merupakan salah satu perangkat lunak atau aplikasi yang dapat kita gunakan untuk keamanan jaringan, terutama jaringan internet, sehingga kita terbebas dari penyadapan, ya, pencurian akun dan sebagainya. Nah, demikian penggunaan aplikasi ini. Nanti kita coba lagi praktikkan dengan aplikasi yang lain. Demikian, semoga tutorial singkat ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video yang berikutnya.